Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hidayatullah. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ijma. Mana kita ketahui sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, permasalahan kehidupan berkaitan dengan hukum halal haram, boleh atau tidak, sah atau batal, terus bermunculan dalam kehidupan umat Islam. Dan permasalahan itu tidak semua didapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka dalam Islam, penetapan hukum permasalahan itu yang berkembang itu ditentukan dengan ijma. Dan itu sudah pernah dilakukan di zaman sahabat, seperti pengangkatan khalifah pengganti Rasulullah setelah meninggal dunia. Maka berkumpullah para ulama yang ada saat itu bermusyawarah menentukan siapa penggantinya. Maka keputusan mereka itu disebut ijma. Mereka mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Sedangkan pengertian ijma sendiri, ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang berarti kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu. Menurut istilah, ijma ialah kesepakatan mustahid umat Islam tentang hukum syarat dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagai contoh, ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan di atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu an, namun kemudian semua kaum muslim menyetujuinya kesepakatan yang seperti ini dikatakan ijma. Adapun rukun-rukun dari ijma ialah yang pertama, harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadi peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan atau menetapkan hukum peristiwa itu. Yang kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada di dalam dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum atau syarat dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yang keempat, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang dibulat dari seluruh mujtahid. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan demikian belum pasti ke taraf ijma. Ijma yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah syariah. Macam-macam ijma yang pertama adalah ijma syar'i, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap hukum suatu kejadian dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas dan dilakukan dengan cara memberi fatwa atau mempraktekannya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu sebagai mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dari hukum suatu peristiwa dengan memfatwakannya atau mempraktekannya, sedangkan sebagai mujtahid yang lain tidak menyatakan persetujuannya dan tidak pula menentangnya. Demikian dapat saya jelaskan sedikit tentang ijma. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.